Oke, kembali lagi di Pondok Cerita di YouTube-nya Ransel Kreatif. Oke, teman-teman, kita malam ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tokoh wanita, energik, inspiratif. Ya, tentunya ini untuk kaum-kaum hawa jangan sampai dilewatkan. Inilah beliau, nama asli beliau Ibu Herlina SH. Ya, nanti kita ulik seputaran kegiatan aktivitas beliau sampai dengan beliau menjadi seorang tokoh yang sangat inspiratif, ya Bu ya. Luar biasa. Ini kita sempat cari-cari informasi nih Bu. Ibu ini merupakan salah satu tokoh IWAPI dan juga ternyata bukan hanya sekedar tokoh IWAPI yang anggota biasa, tapi seorang ketua. Nah, ini luar biasa teman-teman. Ibu sudah menjadi ketua IWAPI sejak kapan Ibu? Jadi saya ini sebenarnya saya gabung di IWAPI itu sudah sejak tahun 2005. Wow, luar biasa, sangat Jadi lama. saat itu saya masih anggota IWAPI yang cukup muda lah pada saat itu ya. Jadi saya banyak belajar karena di sana itu banyak perempuan-perempuan yang backgroundnya beragam. Betul. Ya, jadi saya sangat tertarik di IWAPI itu karena organisasi yang bukan satu background. Benar, iya. Gitu. Jadi kalau organisasi misalnya ikatan apa kan satu background ya. Benar, ya Bu. Misalnya ini Bayangkari terlalu satu idealis ya Bu ya. Backgroundnya. Terus organisasi apa itu. Nah, jadi kalau di IWAPI ini ternyata gabungan dari semua. Gitu. Wanita-wanita yang ingin maju, yang ingin punya suatu prestasi dan bersaing secara positif. Betul. Nah, Ibu dulu sebelum di IWAPI apakah pernah di HIPMI Bu? Karena kan saling beririsan Ibu. Saya belum. Jadi ya. memang saya murni dari IWAPI sejak tahun 2005, kemudian 2012 saya sebagai sekretaris. Kemudian 2019 sampai 2024 saya mendapat kepercayaan dari teman-teman untuk memimpin IWAPI, dan kemarin kita baru musda lagi. Alhamdulillah teman-teman masih percaya. Terpilih lagi, luar biasa ini. Untuk saya bersama dengan mereka gitu kan. Kira-kira nih Bu, ini kan perjalanan Ibu kan cukup panjang nih, 2005 ya Bu ya. Saya lihat juga sedikit profil tentang Ibu dari mulai pendidikan yang saya pikir itu jauh nih Bu dari basically keilmuan kata orang gitu kan. Nah, apa yang membuat Ibu terinspirasi kemudian terjun di dunia usaha Bu? Jadi saya ini gimana ya? Pertamanya itu saya tuh gak ada niat saya mau bisnis itu enggak gitu. Oh gitu ya. Jadi saya itu melihat peluang. Oh kenapa nggak saya coba gitu. Jadi apapun itu peluangnya, kalau saya mampu saya akan coba. Betul. Nah, harus berani ya Bu ya? Harus berani. Kalau saya nggak berani nyoba, saya nggak tahu saya mampu nggak di sana. Benar. Nah, jadi pada saat itu sekolah PAUD itu masih sedikit sekali. Terus anak saya waktu itu kecil, baru umur 1 tahun 9 bulan, ingin sekolah. Sudah ini ya Bu ya? Dia udah pengen banget sekolah. Padahal masih kecil. Jadi saya lihat mana nih sekolah-sekolah yang ini. Ada satu sekolah yang menurut saya bagus, gitu kan. Satu pemahaman nama saya titipkan di sana. Tapi saya pikir, kenapa nggak saya buka peluang ini? Oh iya, gitu, benar. Jadi prinsip saya itu tantangan itu saya jadikan peluang. Iya. Gitu. Ini yang luar biasa nih. Gitu kan. Nah ini yang perlu kita ini kan di dalam dunia saya, jangan latah. Terus sekarang susah. Semua gini-gini, justru susah ini kita ambil peluangnya di mana nih? Betul. Gitu. Dijadikan satu peluang ya Bu ya. Gitu. Jadi apa nih? Karena sekarang kita lihat contoh ya. Pada zaman Covid katanya susah. Betul. Tapi ternyata di situ kita bangkit. Ternyata bisnis itu nggak mesti face to face. Iya, nggak langsung down ya Bu ya. Kalau face to face buka toko kan modalnya gede. Betul. Nah, ternyata begitu Covid yang menurut kita adalah susah, ternyata peluang. Peluang bagi orang-orang yang mau berpikir menjadikan itu peluang. Benar, gitu benar, kan. benar. Luar biasa ya. Itu yang membuat saya akhirnya bermacam usaha. Bahkan saya itu pernah buka lapak di WTC. Cuman bukan buka toko, cuman sewa di pelataran gitu pelataran berapa meter, seminggu 2 minggu. Orang sudah tahu, ya udah tinggal untuk branding ya Bu ya. By phone aja. Iya, mau pesan apa sama saya gitu. Nah, jadi
nggak mesti harus punya modal gede, harus sudah punya link yang kuat baru mau berusaha. Iya. Nah, tentunya harus mulai dari nol ya Bu iya, ya. Harus mulai dari nol, yang terus susah dulu. Gimana ya supaya orang bisa kenal saya gitu. Iya. Nah, gimana supaya orang bisa tahu bahwa usaha saya ini kamu butuh. Iya. Ini kan biasanya nih Bu, yang juga Ali rasain nih Bu. Setiap orang yang sudah terjun di dunia usaha ini biasanya latahnya itu nagih gitu Bu. Iya. Nggak cukup satu. Nih kalau boleh Ibu share nih gitu. Kira-kira usaha apa aja nih yang udah Ibu gelutin sampai dengan hari ini? Memang benar. Kenapa kalau sudah usaha itu kita tuh latah jadi ping terus, karena nikmatnya itu ketika mendapatkan hasil. Luar biasa Gitu kan. Wah, pertama kita secara income, secara finansial kita mendapat tambahan. Kedua, kita mendapat pengalaman baru. Iya, pasti. Sebelum ada pengalaman baru yang menyenangkan, pasti ada pengalaman pahitnya. Benar. Nah, pengalaman pahit ini menjadi motivasi untuk perbaikan diri kita. Oh, jadi kemarin saya gagal karena saya nggak begini. Iya. Oh, sekarang saya harus begini. Saya begini aja saya bisa mendapat income segini. Kalau ini saya perbaiki, berarti saya bisa dapat gede dan bisa buka bisnis baru. Nah, jadi saya buka bisnis pendidikan. Kemudian saya apa sajalah pengadaan dan semuanya saya ini kan. Dan anak saya pun sekarang ikut ya, saya bebaskan. Oh, gitu. Kamu mau apa? Gitu ya. Mau anak kerja saya, gitu anak saya udah kelar kuliahnya, alhamdulillah. Tepat waktu, dia yang nomor 2 ya. Iya. Kalau secara akademiknya dia itu seorang arsitek. Wow, luar biasa nih Bu. Tapi kalau kamu punya jiwa ingin buka usaha ya monggo. Iya, take action-nya silakan ya Bu ya. Kamu inginnya di mana? Jadi sekarang dia buka, anak saya itu dia, Mas saya mau buka game center. Kamu yakin? Saya yakin. Oke, silahkan dicoba. Jadi kita tinggal support aja ya Bu. Tinggal support aja, selagi itu positif. Saya malah bangga, anak saya ternyata mikirnya nggak cuman mikir cari pekerjaan, tapi bagaimana membuka peluang untuk orang lain bisa kerja gitu kan. Nah, itulah yang dan saya lihat anak-anak muda sekarang semuanya pemikiran udah gitu ya. Iya, itu udah kayaknya udah jadi training center gitu Bu. Apalagi pemerintah juga sekarang itu udah condongnya usaha gitu ya. Lu harus buka ini dong lowongan kerja. Nah, bahkan kan sekarang itu motivasi dari senior dan juga orang-orang yang berpendidikan itu justru malah anak kuliahan endingnya jangan cari kerja tapi membuat lapangan pekerjaan ya Bu ya. Karena kamu mendapatkan pendidikan yang lebih banyak, mendapat pengalaman yang lebih banyak, baik itu dari cara bersosialisasi, baik itu cara mengembangkan usaha kan lebih ini. Nah, jadi sayang kalau skill yang dimiliki seorang mahasiswa itu ujung-ujungnya hanya dibatasi dengan dunia kerja ya Bu ya. Nah, tapi ini kan perjalanan Ibu ini saya bilang luar biasa nih Bu untuk sosok perempuan ya. Nah, gitu. Kira-kira untuk membagi waktunya antara peran sebagai ibu dan juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anak, kemudian sebagai istri dan juga sebagai entrepreneur nih Bu, kira-kira gimana nih Bu tips untuk membagi waktunya? Pertama yang pasti saya ngucapin syukur dulu, alhamdulillah ya, karena saya berada di keluarga yang cukup mengerti, mensupport saya, suami saya, itu yang paling penting. Suami saya mensupport setiap kegiatan positif saya, dan anak-anak saya juga melihat itu positif, mereka bisa memahami. Jadi saya tidak pernah melupakan peran utama saya sebagai istri dan sebagai suami, sebagai mama ya. Nah, jadi ketika kita akan mengambil suatu kegiatan, kita bicara sama suami, cerita terbuka bahwa saya begini, dan ketika itu positif, tentunya orang-orang yang menyayangi kita itu pasti akan mensupport kita. Dan bisa boleh sama teman-teman saya itu setiap kegiatan saya. Ketika anak-anak saya masih kecil itu saya selalu libatkan anak saya untuk lihat. Oh, jadi ikut andil ya Bu ya? Iya, saya kalau anak saya mau ikut, saya ada waktu saya selalu bawa anak saya. Saya nggak malu kegiatan apapun saya bawa anak saya. Biar anak saya tahu bahwa ini loh kegiatan mamanya, kegiatan positif mamanya seperti ini. Nah, jadi kalau saya oh mama gini, oh ya mama, oh ya, dia udah lihat. Jadi secara tidak langsung dari kecil udah dikasih ini ya Bu ya, udah dipupuk dengan ada gambaran gitu kan. Bener. Kamu boleh sibuk tapi apa prestasi yang bisa kamu berikan? Gitu. Nggak mesti yang terlalu ini. Terkadang itu
dengan membuat orang lain bahagia pun sudah suatu prestasi. Bener. Gitu kan. Nah, Tapi dari itu semua nih aktivitas ibu, pernah nggak mengalami titik jenuh gitu bu? oh pasti kita manusia pasti mengalami titik jenuh. Di saat kita mengalami titik jenuh itu, hal yang terbaik itu adalah kembali bersama keluarga. Oh, jadi tempat pulangnya tetap keluarga Tetap ya Bu, keluarga, ya? karena nggak mungkin kita itu mencari tempat untuk menghilangkan kejenuhan atau apalah itu di tempat-tempat yang kita udah pasti mendapatkan ketulusan itu hanya di dalam keluarga. Ya, mereka nerima kita dari mulai nol gitu kan. Jadi gitu kan. ya semuanya keluarga ya Bu ya. Kembalilah kembali ke keluarga. Kalau saya intinya itu utama, yang pertama adalah keluarga. Kalau kita berada dalam titik jenuh atau apapun, pasti keluarga yang akan bisa membantu kita untuk itu. Iya, apalagi support dari anak, suami ya Bu ya. Gitu Itu kan. sangat luar biasa, Sangat betul. luar biasa. Gitu. Nah, kemudian ini saya juga sedikit baca-baca profil ibu yang lain nih Bu nih. Ternyata ibu nih selain sebagai entrepreneur juga akademisi nih Bu. Ibu juga banyak berperan aktif di akademisi, menaungi apa namanya PAUD ya Bu ya. Iya. Itu kan saya bilang kuliah hukum, aktivitas wirausaha, kemudian mengontrol dunia pendidikan. Ini gimana nih Bu nih? Makanya kalau sudah bicara gini, saya ini agak malu juga ya. Tapi ini prestasi loh Bu, prestasi Jadi ya. saya suka bilang saya ini kacau gitu. Ya. Jadi sekolah SMA saya itu semua ekonomi, berarti ya malahan, ekonomi. ya. Setelah ekonomi saya itu ke hukum. Terus tapi saya aktifnya di PAUD, saya aktifnya. Karena saya mikirnya dulu gini, kita ini yang paling utama itu 3. Iya. Kita memahami ekonomi, Betul. terus kita Ekonomi. paham hukum, Iya. terus harus pendidikan kita itu Mumpuni pendidikan ya, Bu, dasar ya? itu harus benar-benar pembentukan yang dari awal, Iya. gitu. Nah, kemudian ditambah satu dengan kesehatan. Kalau pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, paham hukum, insya Allah ekonomi ini akan makmur dengan sendirinya. Dengan sendirinya, Nah, iya. gitu ya. Nah, jadi saya tiba-tiba kenapa saya tertarik ke dunia hukum, pendidikan hukum? Karena saya bilang sebagai warga negara, saya harus paham hukum di Indonesia ini. Iya, jangan Jadi, sampai di bodoh-bodohin iya, gitu kan. dibodoh-bodohin, iya. Jadi jangan sampai karena ketidaktahuan kita jadi dibodoh-bodohin. hanya jadi bahan ya Bu ya. Gitu kan. Nah, tapi kemudian ketertarikan saya di pendidikan anak usia dini dimulai dari anak saya. Jangan, ternyata cikal bakal negara Suksesnya ini, orang ya, Bu ya. Suksesnya seseorang itu, suksesnya negara itu dari SDM awalnya, yaitu Pendidikan dasar pendidikan tadi dasarnya. ya Bu ya. Benar. Pendidikan dasarnya, karakter awalnya dulu di mana? Wah, ini luar biasa ini teman-teman. Jadi komplit ini. Kalau es itu es apa? Es campur. Macam-macam rasa tapi ya makin nikmat ya. Iya. Jadi di situ saya mikir, ya memang saya melihat anak saya gitu kan, kalau terus lihat ini pondasinya di PAUD itu karena pertama adalah pembentukan karakter. Nah, itu yang paling penting ya Bu itu ya. yang paling penting. Attitude itu kalau nggak dari kecil susah. Susah ya, karena dia menyatu ya Bu ya. Menyatu. Kata orang Jambi itu kalau sudah jadi perangai nanti susah. Iya. Kalau ilmu mungkin tinggal kita les kan. Upgrade terus, kita update terus kalau ilmu. Kalau karakter sulit ya Bu ya. Karakter sulit. Kita lihat di Jepang. Sampai umur 8 tahun itu fokus kepada pembentukan karakter. Iya. Peningkatan disiplin. Setelah itu baru ya, Bu ya. Karena akademik, baca 3 bulan pasti bisa. Iya, benar Bu. Tapi belajar ngantri itu 3 tahun belum tentu bisa. Nah, cocok. Itu yang kadang-kadang bikin kita kesel ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman, inilah sejatinya kalau ibu itu adalah madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak-anak ini. Benar. Ini melekat banget nih sama Ibu Harlina ini. Bu, kita bergeser nih ke apa namanya tuh? Biasanya nih Bu, biasanya seseorang itu kalau sudah ada, kan kita ini hakikatnya manusia ini cenderung kurang ya Bu ya, selalu kurang. Biasanya nih Bu, rata-rata, nggak rata-rata sih sebenarnya, ada beberapa contoh goals Ibu setelah ini udah 2 periode nih gitu nih di IWAPI. Goals Ibu setelah ini kira-kira apa nih gitu? Kalau saya itu intinya cuman di saat ini saya ingin ada pengkaderan. Iya. Intinya itu. Dan setelah itu
saya mengalir aja sih. Mengikuti ritme ya Bu ya. Apa yang bisa saya lakukan di usia saya. Jadi begitu saya dulu, apa yang bisa saya lakukan di usia saya. Dan saya nggak neko-neko, nggak terlalu muluk-muluk, karena terkadang hal yang kita anggap sepele itu justru mempunyai peran yang besar bagi orang lain. Iya, benar, gitu kan. Nah, jadi kita nggak perlu harus punya panggung yang bagaimana, tapi bagaimana saya bisa berbuat untuk masyarakat, kemudian masyarakat tahu niat baik saya. Nah, insya Allah nanti kita akan ada jalan sendiri kemana arahnya nanti. Dengan sendirinya akan dengan naik sendirinya ya Bu. Hablum minanas ya Bu ya. Hablum minanas aja, bermanfaat. gitu kan. Terus pokoknya la haula wala quwata illa billah gitu kan. Iya. Gitu. Kan kebetulan Ibu Ali ini juga sesekali sering baca-baca berita, bahkan Ibu pernah punya dobrakan itu menjalin satu kerjasama dengan pemerintahan Jawa Timur ya Bu ya? Oh iya, iya Ibu Jawa Timur, nah gitu. Jadi salah satu nih Bu, barangkali nih biar teman-teman tahu nih gitu kan, jadi salah satu langkah yang sudah Ibu buat sebagai Ketua IWAPI di Jambi, apakah ada mungkin nanti yang teman-teman nih yang muda-mudi, yang milenial, ini pengen nih gabung di IWAPI, caranya gimana, atau pengen merasakan apa namanya tuh ritme perjalanan Ibu, langkahnya gimana gitu? Iya, jadi saya di IWAPI ini saya terpikir waktu itu, kalau yang dengan IWAPI Jawa Timur, bagaimana saya lihat kita batik kita, gitu kan, batik Jambi kita ini. semuanya itu sumber bahan pokoknya kan masih dari Jawa. Betul Bu. Iya. Sehingga kita kalah saing karena kita masih mengambil dari Jawa, sehingga kita nggak bisa bersaing dengan harga batik-batik di luar. Kosnya masih sangat tinggi ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan IWAPI di daerah Jawa Timur kita bisa ceng. Dia butuh apa, kita butuh apa. Iya, saling tukar ya Bu ya. Saling tukar, barter. Kami akan kirim ke sana kayu manis, kemudian kita punya kopi, gitu kan, yang memang di sana agak cukup mahal juga misalnya. Cukup gitu membutuhkan kan. ya Bu ya. Cukup dibutuhkan, tapi memang agak susah di sana. Nah, itu benar. yang coba saya kemarin MOU kan dengan IWAPI Jawa Timur, dan kebetulan mereka ada misi dagang ke Jambi. Saya ambil kesempatan itu, ya kebetulan mereka ke Jambi misi dagang program pemerintahan Jawa Timur dengan Pemda Provinsi Jambi. Saya bilang ini saya bisa numpang nih, gitu kan. Bersambut ya, Bu, ya. Jadi kalau saya bikin sendiri modalnya gede banget kan. Luar biasa ya pasti. Jadi kenapa nggak saya coba nih? Terus saya ke Disperindak, boleh dong kami ini. Saya hubungi IWAPI Jawa Timur, ternyata gayung bersambut. Nah, itu masuk ya Bu ya. Iya, masuk. Nah, jadi dengan saya tanpa kos saya bisa MOU itu, bisa membawa Jambi juga ada hadir di kancah nasional ya Bu ya. Tentunya membawa UKM kita, minimal pada saat itu kita sudah mengirimkan brosur dan produk-produk UKM kita. Iya, udah ada langkah lah minimal ya Bu ya. Untuk dibawanya ke Jawa Timur. Jawa Timur betul. Gitu. Nah, kemudian tadi kalau untuk milenial nih Bu. Bahkan saya sudah membentuk yang namanya IWAPI Muda. Oh, luar biasa ini. Jadi saya sudah pernah MOU sama Unja untuk mahasiswa-mahasiswanya bergabung di IWAPI. Saya bikinkan waktu itu pameran di Transmart. Produk-produk dari UMKM muda ini, dan alhamdulillah pada saat itu pemerintah Provinsi Jambi itu mendukung dengan hadirnya Ibu Gubernur di kegiatan itu. Jadi kita bisa menginformasikan kepada Pemda melalui Ibu Gubernur bahwa ini loh Bu, UMKM muda kita yang potensinya itu luar biasa kalau kita terus support. Nah, permasalahannya terkadang kan mereka sudah, cuman pemasarannya nih. Iya, yang paling besar masalah atau problemnya di dunia usaha lagi-lagi pemasarannya gitu. Nah, jadi perpanjangan tangan orang-orang hebat ini yang kami tunggu. Gitu kira-kira. Saya bikin pameran, saya undang, lihat nih. Kalau enggak itu kan kalau kita datengin satu-satu Bu, ini produk ini kan susah nih. Iya, repot ya benar Bu. Ya. Jadi kita bikin event, sekalian pelantikan IWAPI Muda, saya bikinkan ini. Kemudian, ayo silakan kamu pamerkan produk-produk kamu gitu. Ada yang waktu itu
kopi, ada yang alat make up, terus ada buat apa macam-macam lah. Kreasi-kreasi anak Dan muda lah ya Bu ya. saya kagum juga ternyata di Jambi ini anak-anak mudanya kreatifnya Iya, betul. luar biasa. Cuman mungkin karena tidak ada wadah jadi tak terlihat ya Bu ya gitu. Kenapa kita selama ini nggak tahu gitu Iya, kan? benar. Nah, jadi ini butuh mereka anak-anak muda ini anak-anak yang sangat kreatif, pemikirannya itu sangat kreatif, tetapi terkadang untuk mencapai informasi ke yang bersangkutan, butuh link, butuh channel, mungkin ini perlu bantuan dari ini butuh dukungan dan support dari iya. pemerintah, dari organisasi senior dan lain sebagainya lah. Iya, benar-benar ini luar biasa ini. Gitu. Jadi nih teman-teman, nanti teman-teman kalau pengen sharing-sharing, nah di Jambi itu udah ada apa tadi Bu, IWAPI Muda, kemudian juga Ibu ini juga sebagai ketua IWAPI bisa hubungi nomor di bawah ini. Kira-kira gitu. Nah, kemudian ini Bu, ini perjalanan IWAPI yang begitu panjang, hampir 20 tahun nih Bu di IWAPI, kemudian kira-kira ada nggak Bu setelah menjalani dunia organisasi, sekelumit dunia organisasi, kira-kira di organisasi Ibu ngerasa kurang maksimal nih gitu kan? Biasanya teman-teman organisasi itu ngerasa kurang maksimal di sana, gerakannya agak sedikit terbatas karena ada pemerintah yang perlu kita gandeng gitu Bu. Ada nggak kira-kira Ibu kepikiran untuk masuk di dunia pemerintahan nih Bu? Gitu. Kita itu udah ada ininya ya, udah ada ibaratnya udah ada relnya. Gitu ya. Jadi untuk kita membangun suatu negeri itu kita nggak mesti ikut di dalam birokrasinya. Betul. Tapi bagaimana kita bisa seiring sejalan. Nah ini yang jadi kita baca nih, misalnya sekarang ini Pemda ini nih programnya apa? Betul. Nah, ada nggak sih program dari Pemda yang satu visi sama kita? Yang beririsan ya Bu ya? Beririsan gitu yang kan. bisa masuk di sana. Iya, karena ya kita paham lah ada regulasi-regulasi di dalam pemerintahan itu yang memang nggak bisa kita tabrak. Iya. Nah, jadi kita baca apa nih program yang bisa kita selaraskan, bisa kita sinergikan. Nah, dan Pemda itu, pemerintah itu ketika kita bisa mensinergikan program dia dengan program kita, itu sambutannya itu luar biasa. Welcome ya Bu ya? Welcome-nya luar biasa gitu kan. Nah, saya sebagai ketua IWAPI itu merasakan sekali. Jadi nggak usah kita bilang kita akan begini, kita akan begini. Tetapi Pak, kami punya program ini, Bu, kami punya program ini. Pemerintah itu akan langsung melihat, oh program kami yang bisa selaras tuh ini. Oh yes. Nanti silakan ini saling menyatukan ya Bu ya. Nah, jadi jemput bola. Jemput bola gitu kan. ya. Nah, jadi jemput bola. Berarti peran komunikasi dan link juga ini harus bisa curi-curi informasi. Gitu ya. Betul. Apa sih yang sedang menjadi trending ini ya Bu ya? Prioritas pemerintahan apa? Nyambung nggak sama kita? Kalau bukan kita di misi organisasi kita nggak itu jangan kita paksain. Iya benar. Gitu. Nah tapi ini Bu, berangkat dari cerita tadi antara birokrasi dengan IWAPI, pernah baca, kemudian pernah dengar juga Ibu pernah duduk di kursi parlemen nih Bu. Gitu. Kira-kira dengan IWAPI-nya gimana Bu ini ya? Ini yang pertanyaan pertama nih Bu. Ketika Ibu sudah di parlemen, IWAPI-nya gimana gitu, perjalanan IWAPI-nya? Waktu saya di parlemen itu kebetulan saya belum jadi ketua. Oh iya. Jadi waktu itu saya masih sekretaris. Itu di tahun berapa itu Bu? Itu di tahun 2012 ya. Sudah cukup lama ternyata ya Bu ya. Iya. Pantesan kabar-kabarnya udah kayak kabar angin. Udah kabur ya. Iya. Kabarnya udah kabur. Jadi tapi ketika kita di parlemen dan dengan organisasi itu kita menyelaraskannya lebih gampang. Oh justru lebih enak ya Bu ya? Iya, lebih jalannya. Enak. Karena kita tahu pasti ya. Apa program-program, apa yang bisa menyentuh ke masyarakat langsung. Iya benar. Yang bisa disinergikan dengan organisasi. Lebih enak bermain dari dalam ya Bu ya. Bermain dalam artian bahwasanya ini loh yang ternyata kalau kita nggak ada di dalam kita nggak tahu ada program. Informasi lebih cepat tentunya ya Bu ya. Informasi lebih cepat. Gitu. Nah untuk saat itu Ibu prosesnya untuk sampai dengan di parlemen itu dari hati nurani Ibu atau memang ada bahasa dayung bersambut gitu kan? Peranan atau maksudnya itu dari hati itu dalam artian Ibu memang benar-benar berusaha dari mulai proses pencalonan. Jadi ya namanya kalau cita-cita waktu itu untuk di parlemen nggak ada. Oh belum ada Ya, Bu ya. Gitu ya.
Tapi itu tadi mungkin garis tangan ya. Iya. Memang, apa ibaratnya memang sudah ditakdirkan jalanmu di sini. Gitu, Kun fayakun ya Bu ya. Jadi ada jalan kamu di sini, ada jalan kamu di sini, sehingga segala suka duka, pengalaman manis, pahit, akhirnya bisa didapat. Iya. Akhirnya datang sendiri ya. Datang Bu, ya? sendiri dan itu akhirnya membuat saya semakin dewasa, semakin matang, semakin paham bagaimana kehidupan ini yang sebenarnya. Iya. Gitu. Boleh dibilang ketika itu usia Ibu masih sangat muda lah ya Bu ya, masih 30 sekian berarti Bu ya. Waktu itu saya masih cukup muda ya. 30 berapa ya? Iya. Jadi, itu udah jadi seorang anggota parlemen. Itu di provinsi atau di kabupaten? Di kota. Di kota. Iya. Jadi pada saat itu saya di sana dan itu boleh karena masih usia juga masih muda gitu kan. Jadi di sana saya banyak belajar. Iya. Banyak belajar tentang bagaimana sebagai seorang wakil rakyat yang mewakili suara-suara rakyat. Suara rakyat, menjuarkan rakyat ya Bu ya. Dan ketika saya kembali menjadi rakyat, bukan wakilnya lagi, itu saya bisa menginformasikan karena kepada bagaimana tahu kita bagaimana menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada wakil-wakil kita di sana. Rakyat, gitu. ya. Lebih tepat sasaran lah ya Bu ya. Jadi sekarang ternyata masyarakat kita sebagai masyarakat kita jangan selalu menyalahkan. Betul. Karena ada beberapa regulasi yang harus dilalui dulu. Ya, benar, jadi kan waktu kita nggak di situ kan kita nggak tahu. Taunya cuman wakil rakyat kok nggak bisa ini sih, nggak bisa itu sih gitu ya gitu. Tapi ketika kita di dalam terus kita bisa tahu dan kita sudah tidak di sana, kita bisa menginformasikan. Betul. Semua itu bisa, tapi semua itu ada fasenya. Ada fase dan prosesnya. Ada prosesnya gitu. Sabar untuk. Jadi kalau dibilang 2012 itu masa proses belajar, kira-kira setelah belajar itu ada nggak Bu untuk CLBK gitu, cerita lama berulang lagi, kayak gitu kan, untuk Ibu bergabung lagi di sana, mewujudkan visi misi di UAPI untuk lebih cepat mendapat informasi dan realisasinya lebih mudah gitu. Sebenarnya kalau kita ini ada sih ingin kembali ke sana, tapi sekarang ini setelah kita lihat situasi dan beberapa saya lihat kita sekarang ini, kondisi hari ini ya Bu ya. Kondisi hari ini. Ternyata dimanapun kita berada, betul, kita bisa berbuat tanpa harus berada di posisi yang tadinya kita cita-citakan. Oh iya benar. Yang penting nawaitunya, yang penting niatnya bahwa saya ingin begini, insya Allah diridhai Tuhan, kun fayakun. Iya, caranya ada aja ya Bu. Caranya ada aja. Yang penting percaya betul. aja bahwa Tuhan baik sama kita. Insya Allah jalannya ada. Jadi untuk berbuat itu tidak harus menunggu kursi panas ya Bu ya? Ya. Kursi panas, takutnya gosong. Iya benar. Nah ini Bu, berbalik kepada topik kita terkait masalah entrepreneur dan juga usaha. Kira-kira pesan untuk teman-teman milenial khususnya kaum wanita nih Bu di tengah guncangan yang lagi trending CPNS ini gitu. Jangan terlalu berharap ke sana, tapi sebenarnya dunia usaha masih sangat luas dan sangat sangat mempunyai peluang yang tinggi gitu Bu. Apa nih Bu motivasinya? Jadi kalau pesan saya untuk para anak muda sekarang, apalagi yang sudah mengenyam pendidikan yang cukup, kalian itu adalah aset bangsa yang luar biasa. Betul. Jadi kalian itu memiliki skill yang luar biasa, memiliki pengalaman yang luar biasa, memiliki asupan ilmu yang sudah sangat luar biasa. Jadi menjadi seorang abdi negara itu sesuatu yang luar biasa juga. Baik ya Bu. Tetapi bukan berarti langkah kita hanya di situ. Iya. Gitu. Betul. Jadi ada hal lain di luar sana yang membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan inovasi dari generasi muda ini untuk berada di sana. Nah, dunia usaha ini butuh terus perkembangan yang itu hanya dimiliki oleh anak muda. Anak muda masih menunggu ya Bu ya. Masih menunggu banyak sebenarnya itu yang ditunggu, yang diharapkan dari anak-anak muda ini. Iya betul. Jadi kalau nanti nggak terima CPNS jangan merasa dunia udah mau terbalik. Kamu itu ditunggu di luar sana. Nggak mau keluar kamar ya gitu kan. Biasanya. Iya, kalian itu ditunggu di luar sana di dunia usaha itu dengan semua gebrakan-gebrakan kamu. Benar. Nggak kayak sekarang kafe-kafe semua kan anak muda semua. Anak muda ya, pelopor-pelopornya ya Bu ya. Saya itu saya luar biasa. Itu banyak ide-ide
mereka bikin tema yang berbeda-beda. Itu kan kalau sama senior-senior kayak kami nggak kepikiran Iya, lagi kayak gitu. lebih menarik padahal ya Bu ya. Kalau Apalagi- kami taunya bikin usaha, terus jual gado-gado ya gado-gado, nggak bisa lagi ditambah ini, ditambah ini. Tapi Iya, kalau iya, anak iya. muda, oh ini harus ada siapin mainan ininya. Inspirasinya Ular masih tangganya tinggi ya, Bu, biar ya? betah di sini. Iya, iya, benar, Harus benar. disiapin live musiknya, gitu kan? Benar, benar. Nah, jadi kalian itu dibutuhkan. Anak muda tuh dibutuhkan di mana saja, bukan hanya mengabdi kepada negara ini, bukan hanya menjadi seorang ASN aja. Iya, gitu. benar. Ternyata menjadi seorang wirausaha juga masih bisa mengabdi ya Bu ya. Masih bisa Iya. mengabdi, justru mempunyai peran besar dalam meningkatkan perekonomian. Perekonomian, ya betul. Selain membuka peluang usaha, juga meningkatkan pajak. Nah, iya kan? Iya, benar. Ayo teman-teman muda-mudi, jangan tidur terus, bangun ya. Biar nggak hanya mimpi, tapi aksi kan gitu. Bangun Iya. kalian ditunggu gitu. Iya. Gitu. Kemudian hari ini Bu, nah ini kan udah cerita panjang lebar. Kira-kira aktivitas hari ini yang masih terus Ibu geluti dalam setiap harinya apa aja nih Bu? Saya ini berada di Badan Akreditasi Nasional Pendidikan, baik itu sekolah dan madrasah. Wah, luar biasa Jadi ini. anggota BAN PDM kalau sekarang. Iya, Kalau dulu iya. terpecah antara Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Badan Akreditasi Sekolah Madrasah. Iya. Nah, tahun 2024 ini dibaur menjadi satu, namanya BAN PDM, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah. Iya. Nah, jadi saya sekarang alhamdulillah sejak tahun 2016 sampai dengan 2023 saya dipercaya menjadi ketua BAN 7 PAUD. tahun ya Bu ya. Iya. Dan sekarang kami setelah bergabung saya masih ada di sana sebagai anggota dan hari ini saya masih aktif di badan akreditasi itu. Wah, luar biasa nih. Ketertarikan saya di badan akreditasi ini adalah saya ingin ikut mempunyai kontribusi dalam memastikan kepada masyarakat bahwa pelayanan pendidikan di sekolah itu sesuai dengan standar pendidikan. Iya, apalagi Ibu seorang ibu yang menginginkan anak-anaknya menjadi seorang yang sukses lah ya Bu ya. Iya. Jadi untuk agar masyarakat ini menempatkan anaknya, menitipkan anaknya di sekolah yang memang standar pendidikannya memang sesuai dengan kurikulum nasional kita. Dan itu kan bisa terbaca melalui akreditasi. Betul. Nah, jadi gitu. Jadi saya dari sana saya ingin membantu masyarakat mendapatkan informasi sekolah mana nih yang benar-benar sudah sesuai dengan standar pendidikan. Ya. Yang belum kita dorong, yang sudah bisa berbagi ya Bu ya. Terus perbaikin pelayanan kepada masyarakatnya karena pendidikan itu adalah modal dasar. Ya. Itu untuk bannya Provinsi Jambi ya Bu ya? Provinsi ya. Oh, luar biasa, ini menaungi ribuan sekolah yang ada di Provinsi Jambi dalam peningkatan akreditasi sesuai dengan harapan daripada kurikulum yang ada ya Bu ya. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman tetaplah berusaha, cintai prosesmu karena hasil akan mengikuti. Begitu ya Bu ya? Iya, pasti itu. Kira-kira ada quote Bu yang disampaikan sebelum kita tutup episode ini? Ya, gitu. Apa quote-nya ya? Jadi gini, pesan saya buat generasi muda, seperti yang sudah saya katakan tadi, negara ini ada di tangan kalian. Wah. Jadi kalianlah yang akan menentukan kemana negara ini. Jadi cintailah diri, ikutilah naluri, jangan ikuti tren. Itu. Jadi cintailah diri, ikuti naluri, jangan ikuti tren. Nah, itu luar biasa teman-teman sekalian ya. Aplaus dulu untuk Ibu Herlina. Ibu, tidak terasa ternyata kita duduk di kursi panas yang sudah hampir 1 jam. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga ini sangat menginspiratif untuk teman-teman kaula muda. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa mencontoh perjalanan Ibu sehingga menjadi seorang tokoh yang sukses luar biasa. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu. Untuk teman-teman stay tune, saksikan video kami selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya. Oke. Oke.